Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Nuri Alpia dengan NIM 1915011013. Saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi persediaan, yang dimana terdapat 4 pembahasan untuk materi akuntansi persediaan. Yang pertama yakni deskripsi dari persediaan, kemudian klasifikasi persediaan, metode pencatatan persediaan, dan yang terakhir yaitu metode dalam penentuan nilai persediaan. Baik, yang pertama yaitu deskripsi dari persediaan. Menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Mulyadi, dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, serta persediaan suku cadang. Kemudian, menurut Ahmad Syafa'il, yaitu persediaan meliputi segala macam barang yang menjadi objek pokok aktivitas perusahaan yang tersedia untuk diolah dalam proses produksi atau untuk dijual. Kemudian menurut Hermanto, persediaan itu meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual kembali atau tanpa melalui proses perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu menurut As-Sawri, yang dimana persediaan adalah sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan yang dimaksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan bahan baku yang menunggu penggunanya dalam suatu proses produksi. Dari berbagai pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan sejumlah komoditas yang disimpan guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Persediaan bagi perusahaan dagang adalah barang dagangan yang disimpan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang, atau dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang dibeli sampai dijual kembali oleh perusahaan. Kemudian poin selanjutnya atau materi pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi persediaan, yang dimana klasifikasi persediaan ini dapat dibedakan menjadi 2, yang pertama menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia nomor 14 menyatakan bahwa perusahaan adalah aktiva yang dimana tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, kemudian dalam proses produksi atau perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam suatu proses produksi. Kemudian jenis dari perusahaan, klasifikasi menurut jenis perusahaan. Dalam perusahaan dagang, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yang dimana terdapat persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Baik, selanjutnya yaitu materi pembahasan sistem pencatatan persediaan, yang dimana dalam sistem pencatatan persediaan terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu metode pencatatan persediaan faktual, yang dimana karakteristiknya itu pembelian barang dagang secara tunai maka akan mendebet akun persediaan dan mengkredit akun kas. Namun jika pembelian secara kredit maka akan mendebet akun persediaan dan kredit hutang dagang. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu penjualan barang dagang secara tunai akan mendebet akun kas dan kredit akun penjualan. Namun jika penjualan kredit maka akan mendebet akun piutang dagang dan kredit penjualan. Karakteristik selanjutnya yaitu jika melakukan retur penjualan maka akan mendebet akun retur penjualan dan kredit akun piutang dagang. Selanjutnya yaitu menentukan harga pokok penjualan dengan mendebet akun persediaan dan kredit akun harga pokok penjualan. Kemudian ada biaya transportasi yang akan didebet ke akun persediaan bukan akun terpisah. Untuk diskon pembelian akan dikredit ke akun persediaan dan bukan akun terpisah.
Sistem persediaan faktual menyediakan catatan persediaan yang berkelanjutan tentang saldo, baik dalam akun persediaan maupun akun harga pokok penjualan. Kemudian metode yang selanjutnya itu ada metode pencatatan persediaan periodik. Semua pembelian persediaan dalam periode akuntansi akan dicatat dengan mendebit akun pembelian dan saat terjadi penjualan akan mengkredit akun penjualan. Metode pencatatan periodik melakukan perhitungan fisik persediaan sekali dalam setahun pada akhir tahun. Pada metode ini, nilai persediaan yang digunakan dan terjual dibebankan sebagai harga pokok penjualan. Metode tersebut dihitung dengan cara menjumlahkan saldo awal persediaan dengan total pembelian atau penerimaan persediaan, lalu dikurangi dengan saldo akhir perusahaan yang diperoleh melalui perhitungan fisik. Kemudian metode pencatatan periodik ini untuk mengetahui harga pokok penjualan barang. Perusahaan harus menghitung fisik persediaan di gudang, di mana harga pokok penjualan akan dicatat saat akhir periode akuntansi. Kemudian poin pembahasan yang terakhir yaitu terdapat metode penentuan nilai persediaan, yang dimana itu terdapat ada 3 asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai dari persediaan akhir. Yang pertama itu ada first in, first out atau dikenal dengan istilah FIFO, yang dimana metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli merupakan barang pertama yang digunakan atau dalam perusahaan manufaktur dan jasa atau dijual dalam perusahaan dagang. Kelebihan dari metode FIFO yaitu perusahaan tidak mungkin memanipulasi laba karena perusahaan tidak bebas memilih item-item biaya tertentu untuk dimasukkan ke beban. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu dapat mendekatkan nilai persediaan akhir dengan biaya perjalanan. Yang pertama dibeli adalah barang pertama yang akan keluar, maka nilai persediaan akhir akan terdiri dari pembelian paling akhir, terutama jika laju perputaran persediaan itu cepat. Namun terdapat kelemahan dari metode ini juga. Adapun kelemahannya yaitu biaya berjalan tidak dibandingkan dengan pendapatan berjalan pada laporan laba rugi. Kemudian biaya-biaya paling tua dibebankan ke pendapatan paling akhir yang mungkin akan mendistorsi laba kotor dan laba bersih. Dan selanjutnya asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir yaitu ada last in dan first out atau LIFO. Metode LIFO ini membandingkan biaya dari barang-barang yang paling akhir dibeli terhadap pendapatan. Jika yang digunakan adalah sistem persediaan periodik, maka akan dimasukkan biaya awal dari total kuantitas yang terjual dan dikeluarkan selama 1 bulan berasal dari pembelian paling akhir. Jika menggunakan sistem persediaan faktual, maka perolehan yang dibeli lebih akhir akan dialokasikan menjadi harga pokok penjualan terlebih dahulu. Dijelaskan bahwa metode LIFO ini digunakan apabila sebagian besar ukuran saat ini dari harga pokok penjualan dalam bersih untuk minimalkan pajak penghasilan ketika biaya meningkat. Dan asumsi yang terakhir yaitu ada rata-rata. Metode rata-rata ini digunakan untuk menghitungkan harga yang terdapat dalam persediaan atas dasar rata-rata barang yang sama tersedia dalam satu periode. Metode persediaan faktual yang digunakan adalah metode rata-rata bergerak, yaitu yang dimana harga diperoleh rata-rata dilakukan pada setiap kali transaksi pembelian. Dalam PPT saya mencantumkan contoh kasus dari FIFO, LIFO, dan rata-rata. Namun untuk lebih jelasnya mungkin akan kami bahas bersama dengan dosen pembimbing. Baik, hanya 4 poin pembahasan yang dapat saya jelaskan dari tampilan PPT. Untuk kesimpulannya itu dijelaskan bahwa persediaan atau inventory adalah yang meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lain yang dimiliki perusahaan tetapi tidak untuk dijual atau dikonsumsi tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Metode yang dapat digunakan dalam
Hubungannya dengan pencatatan persediaan ada dua, yaitu metode stock of name atau metode periodik, yaitu fisik, dan metode faktual. Kemudian terdapat metode dalam penentuan nilai persediaan ada tiga, yaitu first in first out, last in first out, dan rata-rata. Sekian dari saya. Saya sebagai penulis menyadari terletak banyaknya kekurangan dalam penyusunan, baik itu makalah maupun PPT. Saya juga mengharapkan kritik yang membangun dari teman-teman beserta dosen pembimbing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Baik Nuri Alpia akan menutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak.